Kenapa tim U23? Kembali saya angkat karena tuan rumah sudah pasti, kita ditunjuk oleh AFC di antara 11 tim unggulan itu, Indonesia coba untuk menjadi tuan rumah. Dan akhirnya kita kita akan menyelenggarakan atau menjadi tuan rumah di Stadion Delta Sidoarjo. Ya, ini di Jawa Timur. Gelora Delta Sidoarjo yang baru direnovasi dan sudah berstandar internasional ya, sesuai dengan FIFA, standar FIFA tentunya, dan PSSI sudah menunjuk stadion ini untuk kualifikasi U23 Piala Asia yang ditangani oleh Gerald Vandenberg. Artinya tim ini akan berangkat ke Jawa Timur bermain di sini. Semoga kita bisa menjadi juara grup, karena hanya juara grup yang langsung lolos ke Arab Saudi di putaran final itu akan berlangsung pada 5 sampai 27 Januari ya kalau nggak salah, itu 2026 dengan Arab menjadi tuan rumah. Jadi ada 11 grup, setiap grup itu yang juara-juara yang langsung lolos, 4 tim runner up terbaik dari seluruh grup dipilih dan akan ikut juga lolos di samping satu tuan rumah ya, Arab Saudi. Jadi ada 16 tim di U23 nantinya Piala Asia teman-teman. Nah yang menarik, tadinya kita akan lolos ke babak semifinal dan hampir ikut ke Olimpiade kalah lawan Gini, ya, wakil dari Afrika. Kita ke semifinal, tapi di semifinal kalah lawan Uzbek dalam peringkat ketiga keempat untuk cari jatah ke Olimpiade, kalah lagi lawan Irak. Sehingga kita harus playoff, dengan peringkat keempat semifinalis di Piala Asia U23 yang lalu, edisi yang lalu. Ini yang membuat bahwa kita itu pasti ada di pot 1. Dan itu memang sudah keluar bahwa pot 1 itu Indonesia akan ada di sana. Kalau lihat dari regulasi di awal bahwa harus, ini kan 4 besar. Makanya di sana pot 1 ada Jepang, ada Uzbek, ya, kemudian ada kita, ada Irak juga, Korsel, Qatar, Cina, Tajikistan dan Kuwait. Ini merunut dari hasil pertandingan ya yang ada di sebelumnya ya, langsung di Qatar. Jadi pot 1 ini sudah aman buat kita, enak. Artinya kita tidak akan ketemu dengan tim-tim kuat seperti Jepang, juara bertahan, ada Uzbekistan, tentunya ada Korsel, Irak, ya, nah, Qatar juga, Tajikistan dan Kuwait. Namun berubah teman-teman. Jadi yang baru yang awal regulasinya yang dari AFC itu bukan diambil dilihat dari hasil kemarin, edisi kemarin, tapi 3 edisi terakhir. Itu yang membuat kita keluar dari pot 1. Kita berada di pot 2, turun ke pot 2. Ya, ini yang agak disesalkan, ada perubahan ini. Ya, suka-suka FC kalau saya pikir ini ya. Sudah ada oke, tapi turun lagi di pot 2. Sehingga memungkinkan kita akan ketemu dengan Uzbekistan satu grup, dengan Jepang atau Korsel atau Qatar dalam satu grup ketika kita turun ke pot 2 dari pot 1. Ya, memang ini yang menjadi masalah besar tentunya buat kita. Nah, dari pot 2 itu Australia, Thailand misalnya, Yordania dan Uni Emirat Arab yang ada di pot 2 sebelumnya itu naik ke pot 1. Sementara dari pot 1 turun itu selain Indonesia ada Kuwait, Cina juga turun. Tadinya kan Cina di pot 1. Jadi itu kita bertiga lah. Indonesia, Kuwait, Cina yang turun. Nah, malah Thailand yang naik ya, itu yang membuat ya, tapi oke lah. Kita terima saja ya untuk ini, karena nanti ada 4 pot, semua akan terjadi, akan diundi. Nah, undian itu akan berlangsung pada 29 Mei, teman-teman. Untuk pembagian kalian pot kan sudah, baru kita lihat itu. Grup 11 grup itu siapa-siapa. Ya akan masuk akan sana. Nah, Indonesia ada di grup mana kita belum tahu. Nah, tapi yang pasti akan diambil satu dari pot 1, pot 3 dan pot 4. Nah, saya baca di sini setelah ada perubahan ya dari AFC ini, teman-teman. Pot 1 itu berubah. Uzbekistan, Jepang, sudah pasti, Irak, Korea Selatan, Australia masuk dari pot 2 naik. Ada Vietnam ya yang ada juga di sana, Qatar, Thailand naik, kemudian Yordania, Tajikistan dan UEA, Uni Emirat Arab. Itu di pot 1, yang tadinya UEA itu di bawah sebenarnya, Yordania juga. Nah, Indonesia turun di pot 2. Jadi pot 2 itu Indonesia, ada Kuwait ya turun dari pot 1, juga termasuk dengan Cina yang ada Iran, Turkmenistan, Malaysia ada di pot 2 bersama dengan kita, Bahrain, Palestina, Suriah, Yaman dan Kamboja, teman-teman ya, itu di pot 2. Nah, pot 3 itu Myanmar, Oman, Singapura, Kirgistan, India, Lebanon, Laos, Timur Leste, Taiwan, Hong Kong dan Filipina. Pot 3. Pot 4 Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, Guam.
Makau, Mongolia, Nepal, Brunei Darussalam, Sri Lanka, Bhutan, Kepulauan Mariana Utara. Itu teman-teman di pot 4. Jadi kita masih mungkin misalnya kita ketemu di pot 1 bisa saja dengan Vietnam, ya, atau bisa saja dengan Thailand. Ya, tapi karena mereka menjadi tuan rumah, tentu kita tidak akan ketemu, ya kan? Karena Thailand dengan Vietnam itu menjadi tuan rumah, ya. Nah, kita bisa ketemu mungkin salah satu dengan yang ada di atas, bisa mungkin Jepang, bisa menjadi itu Korea Selatan, Irak, itu bisa kita ketemu, ya. Karena di pot 3 juga bisa kita ketemu dengan Myanmar menjadi tuan rumah. Mungkin Timur Leste kita bisa ketemu Hong Kong, Taiwan atau Filipina. Itu bisa menjadi lawan kita. Ya, ada Afghanistan, ada Bangladesh, itu bisa menjadi lawan. Nah, Brunei Darussalam bahkan mungkin bisa menjadi lawan kita. Sri Lanka atau Bhutan atau Kepulauan Mariana Utara. Itu bisa mendapatkan. Kalau mereka akan kita dapat, ya pasti lolos lah kita sebagai juara grup. Cuma itu tadi sayangnya kita ada di pot 1 tapi turun karena dengan regulasi berubah-ubah. Ini tidak konsisten AFC ini. Untuk sudah ada tahu-tahu di pot 1 berubah lagi. Ya, diambil dari 3 edisi. Kalau 3 edisi terakhir ya nggak mungkin Indonesia di pot 1. Tapi kalau regulasinya tetap dipertahankan konsisten dengan yang hasil edisi lalu di Piala Asia U23, di mana kita masuk semifinal, kita seharusnya harus ada di pot 1 dong. Ya. Tapi ya oke lah. Saya udah bilang tadi bahwa karena kita tuan rumah Thailand, tuan rumah Vietnam, tuan rumah, kita belum ketemu sama tim ini. Ya, Kamboja juga kalau salah tuan rumah bersama dengan Myanmar. Tapi kita harapkan yang terbaik. Apapun itu, tidak perlu juga pilih lawan, siapapun yang menghadapi kita lawan, kita sebagai tuan rumah tentunya berpeluang untuk bisa lolos. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara untuk timnas